Merasa dikecewakan oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggeluli, lahan kebun sagu masyarakat suku Inanwatan yang dibuat jalan trans dari Sorong Selatan ke Inawatan sampai saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah Sorong Selatan. Masyarakat suku Inanwatan pada Selasa siang tanggal 23 Mei tahun 2023 datangi kantor Pengadilan Negeri Sorong menuntut agar Kepala Pengadilan Negeri Sorong memanggil Bupati Sorong Selatan untuk membayarkan lahan kebun sagu mereka sudah 3 tahun belum dibayar. Julius Meseri sebagai pemilik hak ulayat saat ditemui menjelaskan hak ulayat adat kami yang telah digusur untuk membangun jalan Trans Papua dari Sorong Selatan ke Inanwatan mulai dari tahun 2015 kami ikuti sampai kami membuat perincian ganti rugi kerusakan lahan kebun sagu kami kepada pemerintah Sorong Selatan untuk direalisasikan. Ulayat hak adat atau sagu yang digusur oleh pemerintah Sorong Selatan dalam rangka pembuatan jalan transnasional. Dan itu program sudah berlangsung sejak 2015. Kami ikuti sampai pada waktu penyampaian dari pemerintah untuk harus kami menuntut minta ganti rugi, ya kami harus buat kerusakan perhitungannya kami buat. Setelah itu kami ajukan ke pemerintah untuk minta harus direalisasikan. Ternyata dari 2015 itu kami ikuti sampai tidak bisa, terpaksa 2016 kami 2020 kami ajukan permasalahan ini ke pengadilan secara hukum karena disampaikan oleh Pak Sekda waktu itu almarhum, sekarang Pak Bibian Frasi, Bapak dorang lewat ranah hukum. Terpaksa kami datang ajukan ke ini lewat ranah hukum dan disidangkan itu kami penggugat hadir, tapi tergugat tidak pernah hadir. Selama sidang berlangsung tidak pernah hadir sampai putusan pengadilan kami menang perkara secara hukum. Makanya setelah itu diputuskan tanggal 19 Januari 2020. Di situ kami tunggu sampai sekarang 2023 terpaksa kami datang ke pengadilan ditanyakan bagaimana dengan kami punya hasil putusan ini. Ternyata mereka bilang belum ada uang. Belum ada uang, kami minta sampai Amaning dipanggil datang. 3 kali berturut-turut kami Amaning. Itu pun dipanggil dari pemerintah provinsi juga, perwakilan DPR hadir. Sekwan menyampaikan bahwa kami pada saat itu kawat hukum Sorong Selatan yang menyampaikan bahwa akan dibayarkan mengenai ganti rugi ini bulan Mei. Tidak tentukan tanggal berapa yang harus dibayarkan, cuma bulan saja yang ditetapkan. Makanya kami sebagai masyarakat ini mendengar itu, kami tunggu sampai sekarang bulan Mei, ya kami datang ke pengadilan untuk menyampaikan bagaimana dengan Amani itu sudah ditetapkan bulan Mei. Kok belum ada ini? Makanya kami buat orasi adat pertama tanggal 10 kemarin. Kami waktu itu akhirnya disampaikan hari ini tanggal 23 kami Amani juga tidak ada. Ya, tergugat atau pemerintah Sorong Selatan tidak hadir untuk menyampaikan kapan mereka harus realisasikan kami pendapat. Bahwa harus bayar. Kami tidak mau dibayarkan 2 kali. Sekali datang bayar 7 miliar 559 juta 420 ribu. Bayar tunai. Kami tidak mau lewat apa? Kami tidak mau minta bayar tahap per tahap, kami tidak begitu. Kami mau minta sekali. Karena sudah 3 tahun. Karena sudah 3 tahun. Kami menanti hasil putusan ini tidak pernah ada realisasi di pemerintah Sorong Selatan. Makanya sekarang kami melakukan harus datang ke pengadilan tidak kosong. Bayar kami uang ganti rugi tanaman itu, dan itu hak dasar kami. Kami orang Papua makan sagu baru hidup, bukan kami makan beras. Beras setelah kami pegawai baru mungkin dapat jatah beras kami bisa makan. Kami selama hidup dari leluhur kami sampai kami punya orang tua sampai kami tetap masih makan, karena kita juga masih makan sagu. Kenapa sudah dikasih rusak kok tidak pernah ada tanggapan baik dari pemerintah untuk harus realisasikan punya hak adat atau sagu. Pemerintah panjang 5 km, lebar jalan itu 18 meter yang dikasih rusak. Jalan trans. Jadi lebar jalan tuh 18 meter, panjang 3 km. Selain itu Desi Biana Tiba pemilik hak ulayat juga mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Sorong sampai saat ini kami anggap tidak jelas, yang artinya panggilan-panggilan pihak terkait tidak pernah hadir sebagai penegak hukum tertinggi. Harus ada tindakan-tindakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
Pengadilan Sorong itu sampai saat ini kan tidak jelas, dianggap tidak jelas. Yang artinya panggilan pihak-pihak terkait tidak hadir. Iya. Kalau boleh Ibu sebagai ketua atau penegak hukum tertinggi itu ada tindakan-tindakan lewat dari apa yang sekarang dia buat, mungkin ada tindakan lain yang bisa ke sana langsung pegang dia langsung bawa ke sini untuk menanggung jawab apa yang dia lakukan itu. Seperti itu. Kemudian yang kami masyarakat kecil kesal itu dibilang belum ada uang. Sampai 3 tahun belum ada uang. Berarti kami punya sidang dan apa yang diatur ini tidak masuk dalam rencana belanja negara itu atau perda daerah itu. Baru bisa bongkar kami punya hak wilayah. Baru tidak bisa direalisasi itu kenapa? Coba. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum dari masyarakat suku Inanwatan menjelaskan puluhan masyarakat Inanwatan meminta Pengadilan Negeri Sorong mendesak pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk membayar ganti rugi tanah sebesar 7 miliar rupiah kepada 9 marga sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sorong. Ini Almaning untuk yang kesekian kali. Nah, Almaning ini tergugat atau termohon 1, termohon 2, termohon 3 tidak hadir. Nah, tapi dalam kesempatan ini Ibu Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa ini akan dilakukan panggilan berikutnya lagi. Nah, panggilan ini nanti akan dipastikan dulu, dikoordinasi dengan pihak Pemda, termohon 2. Nah, apakah mereka bisa melaksanakan eksekusi ini secara sukarela atau tidak? Itu. Kemudian kalau Pemda Sorong Selatan dalam hal ini ingin melakukan eksekusi atau pelaksanaan eksekusi secara sukarela, nanti akan dikoordinasikan kapan waktunya untuk dilakukan eksekusi ini. Nah, ketika sudah ada koordinasi, ini sebenarnya niat baik sih dari pengadilan untuk melaksanakan aspirasi masyarakat yang sudah sekian dari tahun 2000 kurang lebih 2017 atau 2018 proses perkara ini berjalan terus sampai dengan putusan pengadilan untuk dilakukan eksekusi ini. Jadi masyarakat sudah tidak sabar lagi ingin melihat pelaksanaan eksekusi ini, bagaimana pelaksanaannya. Yang kali ini tidak ada, tapi ada beberapa kali pertemuan Almaning sebelumnya tahun 2022 ada, dan itu dalam kesepakatan itu juga dalam Almaning itu juga disampaikan bahwa pemerintah Sorong Selatan akan mengagendakan atau akan memasukkan dalam APBD. Itu tidak dipastikan, tapi 2,3. Tapi itu dalam putusannya tanggung renteng karena itu ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Dan kesempatan itu yang disampaikan oleh Pemda Sorong Selatan, mereka akan siap masukkan dalam anggaran RAPBD. Dan RAPBD ini akan dilaksanakan tahun 2023 ini dalam kesepakatan itu dalam bulan Maret. Nah, oleh karena itu masyarakat menuntut itu apa yang sudah dijanjikan oleh Pemda Sorong Selatan. Jadi akan dimasukkan dalam rencana anggaran biaya perubahan itu, perubahan daerah pada tahun 2022 waktu Almaning yang lalu, dan akan dimasukkan di tahun 2023 ini untuk dilakukan pembayaran pada bulan Maret. Sekian, 2,3 sekian. Dalam hal ini adalah Papua Barat, kemudian satu Pemda Sorong Selatan, kemudian dengan ada satu PT swasta, pihak swasta yang mengerjakan proyek yang ada di Inanwatan. Kita juga sempat menggugat sebagai turut tergugat itu turut tergugat 1 DPRD Provinsi Papua Barat, kemudian turut tergugat 2 DPRD Provinsi Kabupaten Sorong Selatan. Nah, kami juga sangat mengharapkan sih untuk bisa teman-teman nanti sampaikan ke DPR ini, wakil rakyat ini, coba perhatikan hak-hak masyarakat itu yang sudah ada keputusan hukumnya, dan coba diperhatikan, didorong pemerintah daerah agar melaksanakan putusan pengadilan itu. Selain itu, Humas Pengadilan Negeri Sorong Muslim Asidiki menjelaskan bahwa dalam perkara antara Julius Meseri bersama teman-teman melawan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan, telah dilakukan Almaning dalam perkara antara
Julius Seri dan kawan-kawan melawan pemerintahan daerah, pemerintah Kabupaten Sorong, Seki sampai dengan pekerjaan Sorong Selatan, Seki sampai dengan Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan, tergugat 1, tergugat 2-nya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, tergugat 3 PT Bone Jaya, tergugat 1 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong, tergugat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat. Nah, dalam unmanning tersebut yang tadi telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, di mana para termohon eksekusi, karena penggugat dalam hal ini perkara tersebut telah ingkrah dan telah diajukan permohonan eksekusi oleh penggugat selaku pemohon eksekusi, dan telah dilakukan unmanning, namun tidak terlaksana karena dari pihak termohon eksekusi tidak hadir, sehingga tidak dapat dilaksanakan unmanning pada saat yang direncanakan sebagaimana tersebut tadi. Kemudian untuk itu dari pihak pengadilan akan mengagendakan lagi selanjutnya untuk melakukan kembali pemanggilan dan berkoordinasi dengan pihak para termohon, dan nanti akan ditentukan jadwalnya kemudian. Jadi pada prinsipnya pengadilan Negeri Sorong sifatnya menunggu apabila nanti karena ini eksekusi pembayaran ganti rugi, jadi Pengadilan Negeri Sorong sifatnya menunggu ada tidak atau Anda sudah dianggarkan atau belum oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada para pihak pemohon eksekusi. Jadi kami dari pengadilan masih menunggu informasi dari pihak pemerintah daerah selaku termohon eksekusi untuk memberikan informasi apabila ada dana untuk pembayaran terhadap dan pelaksanaan eksekusi dari perkara ini atau tidak. Mungkin baik, karena sesuai ketentuan hukum acaranya kan kita masih melakukan pemanggilan untuk, karena begini sifatnya, kita tidak bisa melakukan eksekusi terhadap termohon eksekusi itu kalau anggarannya tidak ada, sehingga kami terus akan melakukan pemanggilan. Jadi upaya kami hanya melakukan pemanggilan dan berkoordinasi dengan pihak termohon eksekusi. Mengenai upaya bagaimana nanti dari pengadilan, mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ketua Pengadilan untuk akan berupaya untuk bagaimana supaya perkara ini dapat dieksekusi.